Dengan media sosial ini kan dia bisa mencari bakal-bakal calon pembeli. Uang udah di barang, sementara kita perlu biaya lain untuk meningkatkan penjualan. Yang menjadi tantangan adalah kepada pelaku usaha. Punya target ini bisa terjual misalnya sekian banyak barang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi nih kita ya. Iya, cerah nih Bu hari ini kelihatannya nih. Bu, kan Ibu tuh di bidang komunikasi nih, Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih, media sosial ini sendiri yang belakangan semakin berkembang dan pengaruhnya terhadap perempuan, khususnya pelaku usaha muda lah ya, Bu, atau pelaku usaha awal, itu menurut Ibu bagaimana? Saya yakin ini sangat berpengaruh bahkan untuk perkembangan mereka selanjutnya gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman kami misalnya membantu teman-teman ini di lapangan ya, para pelaku muda ini di lapangan, media sosial saat ini luar biasa memiliki peranan penting. Jadi apapun jualannya, kalau misalnya mereka tidak memanfaatkan media sosial ini, bisa jadi mereka ketinggalan konsumennya ya. Konsumennya dia akan keburu mencari yang lain lagi. Jadi memang dia harus banyak memanfaatkan si media sosial ini. Ya bisa IG, ya bisa Facebook, kadang TikTok juga gitu ya, seru-seruan. Nah ini mereka memanfaatkan itu semua. Berarti sekarang ini keharusan ya Bu ngikutin media sosial ya Bu? Terpaksa ya, terpaksa, ya, kedorong akhirnya gitu, mau nggak mau terkondisikan harus terkondisikan gitu, harus gitu. Nah kalau untuk anggaplah misalnya masih di daerah atau masih kurangnya pengetahuan tentang media sosial itu sendiri Bu, berarti pada dampaknya pun ada ya Bu pada para pelaku usaha ini? Ya, saya yakin ada gitu ya. Mereka kan memanfaatkan itu untuk bisa mengenalkan produknya. Walaupun mereka ada di daerah terpencil sekalipun, kalau dia bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai media untuk menyebarkan informasi gitu ya kepada masyarakat luas, itu pasti akan tersambung karena memang itu kekuatannya luar biasa. Sama seperti tetesan air ya, kalau air hujan itu jatuh ke danau gitu kan, nah itu kan dia walaupun cuma setetes dia akan memberikan gelombang yang terus hingga ke ujung, berdampak gitu ya, dampaknya jauh. Nah itu dia gunanya media sosial seperti itu. Jadi kalau dia bisa memanfaatkan untuk usahanya, insya Allah usahanya pasti akan berhasil. Nah dengan media sosial ini kan dia bisa mencari bakal-bakal calon pembeli gitu ya, dan kemudian mengedukasi mereka, berikan informasi, bukan hanya informasi tapi juga ngajarin gitu ya bagaimana caranya menggunakan produk. Lalu bukan hanya itu saja, dia bisa membuka jejaring, jadi dia bisa mungkin teman-teman dia yang nggak pernah ketemu gitu ya, itu bisa dipanggil-panggilin gitu ya, kumpulin. Nah jadi kan tambah banyak nih calon konsumen dia. Nah kemudian juga dia bisa melakukan kolaborasi kan, barangkali ada orang lain yang mungkin memiliki produk yang sama tapi bisa kerja sama. Dan yang mungkin juga menjadi manfaat adalah kalau misalnya dia menggunakan media sosial, dia kan bisa lihat banyak informasi, menemukan komunitasnya ya Bu ya, komunitasnya, bahkan mungkin dia jadi punya gagasan-gagasan yang mungkin dari dulunya nggak kepikir, tapi dengan media sosial jadi aha gitu ya, ini dia nih gitu, ini banget nih yang gue cari gitu ya, saya cari nih gitu kan gitu. Nah jadi dia bisa terus membuat produknya itu jadi lebih menarik sesuai dengan keinginan gitu, karena kan di media sosial bisa tektokan ya, bisa tektokan langsung, mirip kalau misalnya kita ketemu langsung dalam satu ruangan gitu, di display di toko atau seperti itu, kita ketemu langsung sama konsumen. Cuman bedanya ini di dunia maya ya, lebih menarik ya Bu, lebih banyak hal-hal yang bisa diselipin gitu ya Bu ya. Dan itu tantangannya bagaimana membuat display toko yang tadinya offline ya, tersedia di toko, terus kemudian dibikin indah gitu di media sosial, orang bisa mampir ke sana gitu. Bu, misalnya nih kita punya medsos terkait usaha gitu ya Bu, udah banyak yang mampir, anggaplah follower kita udah banyak gitu, terus apa tuh Bu, next selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau hanya sebatas follower aja kan kadang follower bisa ratusan ya Bu ya, bisa ribuan gitu. Nah itu ke usaha kita itu sendiri apa yang harus kita lakuin Bu?
sebenarnya kalau punya followers itu kan peluang ya, peluang kita untuk bisa menjadikan mereka ini jangan follow melulu dong, beli barang. Ada sedikit maksa ya Bu? Ada sedikit maksa. Ayo kalau nggak pernah coba gitu ya, kalau nggak nih saya out gitu bisa. Gitu kan. Sebenarnya itu kan peluang besar, tapi kan kadang persoalannya gini, followers ini kan nggak semerta-merta dia bisa jadi konsumen. Nah ini juga perlu dipelajari. Jadi misalnya gini, oke, misalnya saya seorang penjahit misalnya ya, kemudian saya buatkan satu baju gitu ya, dan kemudian karena follower saya banyak, wah seneng gitu kan, misalnya ada sampai yang tadi cuma 1-2, tapi karena mungkin modelnya sangat disukai, jadi bisa banyak. Nah, kadang tuh jadi gini masalahnya, karena dia melihat banyak yang mau itu gitu ya, akhirnya dia nyetok barang banyak kan, gitu. Nyetok barang banyak dan kemudian mungkin kualitas kurang bagus gitu kan, akhirnya terjadilah masalah tuh. Kadang-kadang ada komplain apa segala macamnya. Nah, nggak jalan malah ya Bu, udah nyetok ya Bu. Nah, kejadiannya adalah pernah kita diskusi bagaimana kalau kita menghadapi konsumen yang kecewa gitu. Tapi menurut saya ya ada salahnya juga ya dari pihak penjualnya gitu. Kenapa dia tidak menjaga kualitas, dan bahkan pun jadi akhirnya barang itu nggak lagi dilihat oleh followersnya karena pernah kecewa gitu kan, itu nggak bisa dihapus ya. Historikalnya nggak bisa dihapus ya Bu? Kan nggak bisa dihapus, testimoni itu udah dihapus. Terus gimana dong kalau gitu ya, barang-barang yang udah kepalang ya? Sebaiknya sih kita tahu betul kira-kira nih peminatnya seberapa besar sih, itu yang pertama. Yang kedua, untuk awal-awal usaha sebaiknya kita nyetok sewajarnya saja gitu loh Bu. Misalnya reseller nih ke konsumen, sementara resellernya ini juga ke agen gitu misalnya. Tapi kan kadang agen suka melakukan rayuan, ya udah kalau beli 100 harganya sekian, beli 200 diskon gitu. Nah karena ngejar diskonnya, dibelilah 200 piece atau misalnya gitu kan, ternyata pertama mungkin kualitas barang nggak sama pas sudah sampai di lapangan. Yang kedua juga mungkin modelnya sudah berganti ya, misalnya tadinya kotak-kotak berubah jadi kembang-kembang gitu ya Bu ya. Itu harus diperhitungkan Bu, karena kenapa? Karena kalau nggak jalan, uang kan di barang. Iya, udah ke barang iya, uang udah di barang. Sementara kita perlu biaya lain untuk meningkatkan penjualan gitu. Misalnya ada media sosial yang gratisan, tapi kan kadang juga itu feedbacknya bisa jadi lama terhadap penjualan kita. Jadi sebaiknya kita bijak dalam mengelola stok barang kita itu, jangan sampai menumpuk gitu. Solusinya itu dibikin program ya Bu, misalnya beli 1 dapat 1 atau nggak beli 3 dapat 1, seperti itu sih Bu. Daripada ini ya, daripada harus diakalin gimana caranya supaya barang itu keluar, jangan sampai nanti kalau udah lihat yang ini laku banyak, kalau begitu saya ikutan juga gitu. Saya ikut juga karena saya followers, jadi saya juga follow juga deh. Iya. Jangan latah gitu loh Bu. Betul. Akhirnya jadi bersaing ya. Sebagai pengusaha awal gitu ya Bu, harus benar-benar memperhitungkan itu stok barang jangan sampai menumpuk. Stok barang menumpuk, uang menumpuk di barang. Nah, yang disebut sewajarnya itu gimana ya? Ya, apakah lihat dalam sebulan terakhir, atau mungkin berdasarkan kita tuh apa harus nanya-nanya sama konsumen gitu ya? Sebenarnya sih bisa dilihat dari 3 bulan sih Bu, per 3 bulan kita bisa kita bisa ngasih penilaian ya. Misalnya dalam 3 bulan ini ternyata anggaplah misalnya kalau jilbab, oh ternyata jilbabnya segi 4 lebih laku untuk orang kantor. Oh ternyata jilbab yang kaos untuk di rumah, seperti itu Bu. Nah itu perlu kita perhitungkan juga, kira-kira ini yang lebih laris, jangan sampai semuanya ditumpuk terus ternyata nggak jalan. Nah atau enggak ternyata tetangga lebih keren promonya gitu kan. Nah itu harus diperhitungkan juga Bu gitu. Iya. Jadi benar-benar harus cermat dalam memastikan nyetok barang itu harus sesuai dengan, ya kalau untuk awal mungkin setiap motif hanya slosin misalnya, setengah losin seperti itu Bu. Begitu 3 bulan kelihatan tidak berputar, langsung dilakukan analisa lagi, iya gitu. Apakah harus habis dalam 3 bulan gitu? Iya, seperti itu Bu. Udah harus bikin program-program baru.
Jadi yang biasa kita sarankan kepada para pelaku usaha itu kalau mereka punya media sosial itu sama kayak ngerawat tanaman gitu kan, disiram. Ya disiram itu kan berarti ada regular. Jadi ada jadwalnya. Ada repeat ordernya. Ada jadwalnya dia harus disiram. Artinya dia harus memberikan membuat status ya, update status. Misalnya 3 minggu sekali, kemudian ada waktu promonya. Nah itu yang saya sampaikan di sana, bahwa harus ada pinter seperti itu membuat jadwal. Ternyata pelik juga, ada berkaitan dengan stok juga ya nanti ini kaitannya gitu. Harus ngikutin perkembangan dari medsosnya itu sendiri ya Bu. Jangan-jangan baru belajar postingnya udah sebulan. Ini gimana nih caranya nih? Oh posting salah gitu ya Bu. Ya betul, kadang-kadang kan hanya tahu pakai ya, hanya tahu pakai tapi tidak tahu bagaimana strategi memanfaatkannya gitu. Ya udah saya update status, tapi statusnya mungkin bukan status yang kira-kira mendorong upaya penjualan. Yang nggak ada hubungan kadang-kadang ya, atau misalnya dicampur dengan pribadi. Benar-benar Bu, ini itu kayaknya nggak enak ya Bu ya dilihatnya ya. Padahal nanti di 2 atau 3 status selanjutnya ada jualannya gitu. Jadi followers kan juga akan bingung, loh tadi bicara produk, kemudian tiba-tiba ada jeda dia membicarakan soal anak misalnya, ya mama anak, atau misalnya dia foto-foto dengan teman-temannya, atau sedang dia lagi makan bubur kan sekarang juga gitu ya, sebelum makan mesti difoto kan, lagi makan bubur sarapan difoto, gitu. Padahal itu bukan jualannya. bukan jualan bubur ya Bu ternyata. Jual jilbab gitu ya padahal ya. Ternyata nggak ada hubungan sama bubur gitu, kecuali nah, itu bubur ada hal-hal begitu kali gitu. Mesti diedukasi juga kali ya Bu ya. Itu yang saya lakukan gitu. Kalau dari sudut pandang Ibu, dengan customer yang menggunakan medsos itu mana yang lebih apa ya istilahnya tantangannya itu dalam mengedukasi tentang medsosnya ini? Yang menjadi tantangan adalah kepada pelaku usaha, karena kan dia harus bagaimana menghasilkan dengan status posting misalnya, punya target ini bisa terjual misalnya sekian banyak barang. Kalau pengguna itu kan mungkin diajarkan literasi saja ya gitu, bagaimana kita manfaatkan, memfilter, oh ini yang bisa saya pakai, yang ini tidak, mungkin itu lebih mudah. Tapi kalau tidak ada target kan gitu, yang penting dia bisa mengambil informasi tersebut dan kemudian dia bisa sampaikan. Nah kalau pelaku usaha kan bukan hanya memfilter, menyampaikan kembali, tapi juga harus memastikan bahwa ini akan bermanfaat pada penjualan dia kan begitu. Biasanya kan kalau yang melek medsos cepot itu tuh Bu, itu kan milenial ke bawah nih Bu. Nah pelaku usaha kan ada juga yang udah berumur ya Bu. Nah itu tantangannya ya Bu ya untuk memposting, jangan kan memposting, kadang untuk mainin aja dia masih belajar gitu loh Bu. Nah itu gimana, kalah saing dong ya? Ya mau nggak mau ya, kan tadi kita sudah sempat menyimpulkan bahwa memang akhirnya terdorong ya, mau tidak mau ya, kalau sudah mau terjun ke dalam bidang usaha ya harus mau, ada kemauan mau belajar gitu ya, walaupun usia sudah mungkin ngelihatnya udah gimana ya, udah minus ya Bu matanya ya, ngelihatnya ya, dia tetap harus berusaha, atau dia bisa cari orang lain yang kira-kira bisa dia mintakan bantuan atau jasa kali Bu ya. Iya, ada jasa untuk melakukan itu. Saya kira ada ya aplikasi atau jasa yang kemudian menjadi tangan lanjutan ya. Jadi dia bisa membantu untuk mendesainkan, lalu membuat postingannya, atau mengelola ya, bagaimana mengelola ini sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi jangan dipaksakan juga lah, kita berdayakan juga. Saya yakin banyak orang pinter yang bisa bukan dimanfaatkan dalam arti dimintakan bantuan. Ya, saya juga termasuk yang mungkin kalau menggunakan ya karena usia saya barangkali tidak secepat mereka yang usianya belasan sekarang cepet ya Bu ya, cepet. Iya. Belum lagi kalau video atau apalah, kayaknya menarik lah tampilan mereka gitu. Iya betul, kadang menentukan ini menarik atau tidak, kadang kita butuh mata mereka yang masih muda gitu, karena matanya kita nih yang di usianya sudah 40 tahun ke atas nih belum tentu menarik buat yang menjadi sasaran customer. Iya gitu, barangkali justru mereka-mereka yang muda-muda ini yang justru lebih mengerti warna biru, warna merah misalnya, mana yang lebih menarik gitu misalnya.
kayak gitu ya. Berarti dalam hal media sosial ini juga perlu kolaborasi ya Bu, antara generasi yang muda dengan yang lebih tua gitu ya Bu. Iya. Karena hambatan generasi tua ini dalam mengenal medsos. Iya, jangan takut mencoba ya. Media sosial ini bukan sesuatu yang mengerikan. Kita bisa gunakan, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita perlu itu tadi sharing, ngobrol dengan mereka-mereka yang sudah lebih tahu, sehingga kita bisa memaksimalkan pemanfaatnya untuk ya usaha kita gitu. Dan jangan malu bertanya lah. Kalau malu bertanya sesat di jalan kan gitu ya Mbak Nanda. Malu bertanya dagangan nggak laku ya Bu? Betul, malu bertanya dagangan juga jadi nggak laku. Bu, terima kasih banget waktunya nih terkait tema kita kali ini. Menarik sekali ini. Sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang melihatnya. Semoga ya. Iya, sekali lagi terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.